Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bari'in nasam, khaliqil anam, muhyil izam, wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin, bihi husul wa bulughul maram, wa ala alihi wa sahbihi fi ta'aqubil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharban minal bahri aw rashban minad diyami. Madad ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ashab Rasulullah, ya ahla baitin Nabi, madad ya rijalallah, ya awliya Allah, ya syekhi dastur ilahi anta maqsudi radar maqlubi. Kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Al-Azkar halaman 34. Semoga seluruh jamaah, guru-guru kita, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan subuh hari ini, ada guru rezeki juga insyaallah dari Sekernan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, keberkahan dari Allah, dijagakan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada selalu di jalan yang diridhai oleh Allah dan nabinya, dan kita dikumpulkan bersama para salihin di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu, pada subuh yang lalu, kita telah bacakan sanad yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi dari Al-Imam Abi Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhu, yang mengarang kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Maka beliau di sini pada halaman 34 menegaskan, wa inna ma khassastu dzikra isnadi hadzal kitab likaunihi ajma'al kutubi fi hadzal fan. Sesungguhnya saya mengkhususkan menyebutkan sanad kitab Imam Ibn Sunni ini adalah karena keberadaan kitab ini paling lengkap, paling menghimpuni, ajma', menghimpuni di antara kitab-kitab yang lain dalam kajian tentang zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan yang dibaca setiap hari dan malam dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisa kita download di aplikasi Play Store, namun mengetiknya dengan bahasa Arab, Amal Yaumi wal Lailah, itu akan keluar hadis-hadis tentang zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Ibn Sunni ini. Itu yang menjadi sandaran utama daripada Al-Imam Nawawi yang melengkapkannya, yang menjelaskannya dalam kitab Al-Azkar ini. Dan tentu beliau sangat menambah dengan sangat banyak dalam kitab Al-Azkar. Wa illa, jika tidak demikian, kalaupun tidak, kata beliau, ini beliau ingin menunjukkan bahwa beliau menyampaikan hadis-hadis atau zikir-zikir atau doa-doa ataupun adab-adab yang ada dalam kitab ini itu melalui filterisasi sedemikian rupa. Salah satunya beliau memiliki sanad yang kuat. Di antara sanad beliau yang bersambung dengan Al-Imam As-Sunni, Imam As-Sunni Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhum, dan menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan ini sangat bertanggung jawab dengan sanad-sanad yang muttasil tentunya kepada Rasulullah SAW, berpegang teguh
kepada kitab-kitab induk yang selagi akan datang ini akan disebutkan. Wa illa, kata beliau tadi, fa jami'u ma azkuruhu, semua yang aku sebutkan, yang aku sampaikan keterangannya ada dalam kitab ini, yang aku tuturkan, bihi dengannya, riwayatun sahihah, riwayat-riwayat yang sahih, bisima'atin muttasilah, yang aku dengar secara bersambung, bihamdillahi ta'ala, dengan memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Jadi beliau memang talaqi seperti kita mengaji, menerimanya dari guru, mendengarnya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Seperti kita ini, kalau kita bacakan satu persatu sanadnya, maka seperti ini. Misalnya saya menerimanya daripada guru saya, Syekh Abdul Salam bin Ahmad An-Naqari, dari guru dan ayahnya Syekh Ahmad Mughni bin Syekh Ismail, dari guru dan temannya Sayyid Muhammad Amin Al-Qutubi, dari a'immatul hadis bil haramain, bersambung nanti terus sampai kepada Al-Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, bersambung lagi dengan sanad yang kemarin panjang ini ya, pada guru-gurunya, dan tentunya nanti ujungnya kepada perawi hadis, perawi-perawi besar seperti Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, yang tentunya nanti bersambung lagi sampai ke sahabat Nabi, bersambung lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Karena itu mengaji dengan cara talaqi seperti ini, itu adalah pengajian yang bersanad, dan tentu keberkahannya sangat diharapkan dengan ketersambungan sanad tersebut. Karena kata Sayyidi Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad din, isnad itu adalah bahagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena ada sanad pertanggungjawaban, seseorang bisa saja mengarang-arang. Tapi kalau karena ada sanad, itulah yang memastikan bahwa memastikan, kalau istilah Pak Fahmi kemarin, validasi, ya, validasi data. Ini orang statistik, validasi data, bahwa data yang diterima itu adalah data yang valid dan akurat dan dapat dipercaya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada hadis misalnya tentang bahwa apa itu sayur kita makan tuh yang panjang, yang bisa jadi digulai, terong. Ada hadis yang berbunyi al-badhinjan dawa kulli da'. Terong itu adalah obat segala penyakit. Ditengok sanadnya ada. Dari siapa tidak tahu. Sudahlah tak tahu, kemudian aneh, maka sudah dipastikan itu adalah hadis palsu yang dibuat oleh orang yang nak melakukan terongnya. Hati-hati juga hadis-hadis batu cincin, banyak tuh. Karena dia jual batu akik, keluar hadis siapa pakai batu akik misalnya. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu wujud tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada sanadnya, tidak ada tahu dari mana dapat, tiba-tiba nyampe macam. Dan kalaupun dapat pun ternyata nanti akan ketahuan sanadnya daripada penjual cincin ujungnya. Ketahuan itu adalah palsu. Itulah kehebatan sanad dalam agama kita. Ini adalah
tradisi khusus yang tidak dimiliki oleh agama lain. Karena itu disebut al-isnad minad din. Sanad itu adalah bahagian daripada agama kita. Makanya berguru kepada Google boleh, tapi Google tidak ada bersanad. Sehebat apapun ngaji Google cuma dapat informasinya. Tapi kalau kita mengaji macam gini, nah ini namanya bersanad, karena bersambung. Kita mendengar, guru mendengar, guru kita lagi mendengar, guru kita lagi mendengar, sampai kepada akhirnya. Walillahil hamd. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang aku dengar itu, kata beliau, bersambung dengan puji, segala puji bagi Allah Ta'ala, illa syadzan nadir, kecuali ada hadis syadz, hadis yang ganjil. Yang hadis syadz ini secara definisinya diriwayatkan oleh satu orang perawi yang thiqah, tetapi ia menyalahi atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi thiqah lainnya. Ini artinya dia nadir sedikit. Jadi kalaupun ada, nanti dia akan dicek balik. Perawinya terkenal, aman, terpercaya, tetapi dia cuma sendirian. Ada hadis lain perawinya lebih banyak yang sama-sama kuat. Maka disebut hadis itu hadis syadz atau hadis syadz an-nadir atau syadz secara umum. Tetap boleh diterima, tapi beliau juga menjelaskan ada kalanya itu dapat diambil juga sebagai rujukan. Jadi seluruh yang beliau sebutkan tersebut, pamin zalika, di antara keterangan itu adalah ma angkuluhu, yang aku kutip, aku rujuk, minal kutubil khamsah, daripada kutubul khamsah, 5 kitab hadis induk, allati hiya usulul Islam, yang merupakan sumber daripada agama Islam. Sumber agama Islam ni Al-Quranul Karim yang pertama. Kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga baru nanti ijma' ulama. Itu yang secara umum paling mudah kita ketahui tentang sumber hukum dalam Islam ini. Dan untuk ijma' itu kan itu ada, di situ ada ijtihad, gitu ya. Di situ ada qiyas yang diperpegangi, dan kita tidak boleh keluar daripada rujukan-rujukan agama ini. Al-Quran, As-Sunnah, kesepakatan ulama, ini tidak boleh kita melanggar atau keluar daripada aturan tersebut. Apa itu kitab yang 5? Wahiyas sahihani, yaitu 2 kitab sahih, 2 kitab kumpulan hadis sahih. Lil Bukhari, yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, karya Imam Bukhari. Wa Muslim, dan karya Imam Muslim. Wa Sunan Abi Dawud, dan kitab hadis Sunan Abi Dawud. Wa Tirmidzi, kitab Sunan Tirmidzi. Wan Nasa'i, dan kitab Sunan An-Nasa'i. Ini 5 kitab induk. Nanti dikembangkan lagi menjadi 6 kitab induk, kutubus sittah. Nanti dikembangkan lagi oleh para ulama hadis, nanti secara umum menjadi kutubut tis'ah, 9 kitab induk hadis. Tapi yang paling awal adalah ini usulul khamsah atau kutubul khamsah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Kalau dapat adalah kita punya, ya tak ada bisa semuanya, sebahagiannya. Dan kalau kita punya kitab azkar ini berarti ada bahagian-bahagian ini di dalamnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Beli tak ada bisa baca juga, tak apa-apa. Mungkin nanti menantu kita, mungkin nanti cucu kita. Lebih eloklah pajangan kitab daripada pajangan gelas piring yang tak diminum-minum tu.
Mohon maaf ibu-ibu ya. Ibu ini suka beli gelas, beli piring mahal-mahal. Dipakai tidak. Taruh dalam lemari cuma. Minimal banding-banding lah ya. Ada juga lah dikit-dikit kitab. Daripada guci-guci yang banyak-banyak, ada juga lah sikit-sikit. Minimal walaupun tidak ada besar-besar, ada kitab hadis, ada. Ada rumah, mohon maaf, pas nak minjam Quran, sebiji Quran pun tidak ada. Ada nih, rumah mantap, perhiasannya banyak, tanya Quran tidak ada punya, itu kan terlalu, bahasa kitanya itu parah nih. Sampai Quran pun tak ada di rumah. Ada pun di dinding, tempel di dinding. Apa bu? Jadi jimat. Quran jadi jimat cuma dibaca tidak. Itu adabnya tidak ada pas. Artinya, kalau nak baca di dinding, kata Tuan Guru Bakhit kita, kalau kita punya misalnya beli hiasan Al-Quran, wajib kita baca. Jangan handar-handar taruh. Kalau terpandang ayat kursi itu kita baca. Jadi dia hidup. Karena hidupnya Al-Quran itu tentu bukan tulisannya, tapi karena kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika ma huwa min kutubil masanid was sunan, dan di antara keterangan itu adalah ma apa, atau di sini disebut suatu hadis, huwa min kutubil masanid, yang dia merupakan dari kitab-kitab musnad, wasunan dan sunan, kama Muwatta'il Imam Malik, seperti kitab hadis namanya Muwatta' karangan Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Jadi umur 9 tahun Imam Syafi'i hafal kitab ini, nyetor kepada gurunya Imam Malik. Imam Malik cuma ngarang tapi tidak ada hafal. Kau hafal kitab aku. Disitulah diambilnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, subhanallah ya. Kemudian Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Abi Awanah, wa Sunan Ibn Majah, wa Daruqutni, Sunan Daruqutni, wal Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi. Ada satu kitab namanya Syu'abul Iman del Baihaqi, wa ghairiha, dan yang lainnya minal kutub, daripada kitab-kitab hadis. Wa minal ajza', dan di antara bahagian-bahagian berbagai hadis. Ada ulama hadisnya menyusun satu kitab. Kalau kitab itu full, di situ disebut misalnya Jami', Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sunan Ibn Abu Daud. Tapi kalau diambilnya bahagian-bahagian yang penting-penting, namanya Al-Ajza', Al-Ajza'ul Hadithiyah. Bahagian daripada kitab itu disadur lagi, dipilih lagi. Itu ada lagi kitabnya. Wa minal ajza'i mimma satarahu insyaallah taala. Nanti anda akan lihat kata beliau insyaallah taala. Wa kullu hadhil madhkurat, seluruh keterangan yang disebutkan ini, arwiha, aku meriwayatkannya, bihamdillah, dengan memuji Allah, bil asanidil muttasilatus sahihah, dengan sanad yang bersambung lagi sahih, ila muallifiha, sampai kepada pengarangnya atau penyusun atau penulisnya. Wallahu a'lam. Karena itu Imam Nawawi dikenal dengan muhaddithul fuqaha, ahli hadisnya ulama fikih. Beliau ini luar biasa, pernah kita sebutkan kemarin di antara karamahnya. Faslun, ini satu fasal. I'lam, ketahuilah olehmu, annama azkuruhu fi hadzal kitabi, sesungguhnya apa yang aku sebutkan di dalam kitab ini, yakni kitab Al-Azkar, minal ahadith, yang berisi hadis-hadis, udhifuhu ilal kutubil masyhurah, yang saya sandarkan kepada kitab-kitab yang masyhur, yang terkenal, wa ghairiha, dan selainnya, mimma qaddamtuhu, dari berbagai hal yang telah saya kemukakan sebelumnya. Thumma ma kana fi sahihail Bukhari wa Muslim au fi ahadihima, kemudian hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
ataupun pada salah satu kedua di antara kitab tersebut, aqtasiru ala idafatihi ilaihima, maka saya batasi aqtasiru ala idafatihi untuk menyandarkan hadis tersebut ilaihima kepada kedua kitab sahih tersebut. Tapi kalau sudah sahih Muslim disebutkan, nyebut yang lain-lain tak usah pun tak apa-apa juga, karena ini adalah induknya, induk yang paling di antara kitab-kitab hadis. Seperti kata Imam Bukhari, kata Imam Nawawi sendiri, asahhul kutub ba'dal Quran, sesahih-sahih kitab setelah Al-Quranul Karim, Sahihul Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Imam Bukhari radhiyallahu anhu wa arda. Dan guru kita Syekh Abdul Salam An-Naqari dalam muqaddimah satu kitab yang disusunnya, beliau menyebutkan bahwa riwayat yang masyhur di kalangan ulama bahwa membaca kitab Al-Imam Al-Bukhari itu mimma yubfa anhul bala, di antara yang menjadi sebab dijauhkan Allah daripada bala. Kitab Sahihul Bukhari, kalau ada rezeki lebih belilah ya, kitab Sahihul Bukhari. Cuman kadang-kadang nak hati-hati sedikit penerjemahnya nih. Penerjemahnya nih nanti ada pula pensyarahnya yang ya antara kitab yang dijual orang ni bagus, tetapi ketika nanti pensyarahnya bukan sepaham dengan kita, mulai dipesongkannya di catatan bawah tu. Jadi nanti seolah-olah yang kita paham ini salah, yang dia punya tu yang betul. Tu mohon maaf banyak sudah, misalnya yang disyarahkan oleh Albani, yang disyarahkan oleh Muhammad Ibn Utsaimin, kita berarti tidak memandang itu salah ya, tapi pemahamannya berbeda daripada ulama-ulama kita. Tapi ala kulli hal, kalau kita lebih hati-hati kita baca, asal ada yang ragu kita tanyakan dengan guru-guru kita, itu tidak masalah insyaallah. Di antaranya kan misalnya ada hadis anjuran untuk ziarah ke makam Nabi, itu dalam syarah disebutnya yang dianjurkan bukan ziarah ke makam Nabi tetapi ke masjid Nabi katanya, padahal aslinya memang ziarah ke makam Nabi. Kan dikit yang ubahnya tu, az-ziyarah ila maqamin Nabi, buangnya makam gantinya masjid, az-ziyarah ila masjidin Nabi. Jadi orang nyangka ziarah ke makam Nabi itu tidak ada sunnah, yang sunnah hanya terbatas ke masjidnya saja, padahal masjidnya sunnah, makam Nabi tentulah, artinya makam Nabi tentulah yang paling kita inginkan menziarahinya. Kemudian kata Al-Imam Nawawi di sini, lihusulil gharadi, agar diraih tujuan. Apa tujuannya? Wa huwa sihhatuhu, yaitu kesahihan hadis tersebut. Fa inna jami'a ma fihima, karena seluruh hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sahihun, hadisnya sahih, ya. Wa amma ma kana fi ghairihima, adapun hadis yang terdapat pada selain dua kitab tersebut, selain pada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, fa udhifuhu ila kutubus sunan, maka saya sandarkan rujukannya ke kitab-kitab sunan yang tadi, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, wa shibhiha, dan seumpamanya, mubayyinan, sambil menjelaskan, sihhatahu, sahihnya, wa hasanahu, hasannya. Sebenarnya baca hasanahu lebih pas ya,
dia hadis sahih, tapi boleh juga apa-apa juga husnahu atau hasanahu, hasannya, au du'afahu atau dhaifnya. Hadis itu kan dibagi tiga secara umum, dikaitkan dengan perawi-perawinya atau sanadnya. Itu ada tiga: hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis yang sahih itu yang bagus, paling sahih, paling benar. Hasan bagus, maksudnya peringkatnya ke bawah sedikit daripada sahih, tetap hadis Nabi. Begitu juga hadis dhaif, hadis yang lemah, maknanya tetap hadis Nabi, tapi cara orang-orang yang meriwayatkan hadisnya dibanding dengan yang hasan, dibanding dengan yang sahih, maka peringkat validasi kepercayaan kepada orang-orang tersebut sedikit lebih rendah, tetapi dia tetap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tolak pendapat orang yang tak mau memakai hadis dhaif, karena bukan maksudnya hadisnya yang lemah, cuman sistem periwayatannya itu yang lemah. Memang dalam hadis dhaif tersebut baru ada di ujungnya dhaifun jiddan atau wahin, lemah nian, atau muttarib, namanya goncang nian. Itulah yang nanti cenderung termasuk akan jadi diantaranya adalah hadis maudhu'. Bahkan hadis maudhu' ini sebenarnya bukan hadis, hadis palsu. Ada lagi di bawah, tapi bukan hadis, cuman supaya enak mengklasifikasikannya, ulama menyebutnya hadisun maudhu', hadis yang palsu. Padahal tidak ada hadis, karena hadis itu ucapan Nabi. Cuman mau tidak mau disebut juga istilah hadis, tapi harus dipertegas hadis itu adalah hadis palsu. Hadis palsu ini cuman yang tak ada boleh. Kalau sahih, hasan, dhaif, kita beriman, kita mempercayai, dan kita mengamalkannya. In kana fihi du'fun, jika ada hadis tersebut lemah atau dianggap dhaif, fi ghalibil mawadhi', di banyak tempat dalam kitab hadis, waqad aghfulu an sihhatihi wa husnihi wa du'fihi, yang terkadang saya terlupa menjelaskan tentang kesahihan hadis tersebut atau kehasanannya atau kedhaifannya. Artinya ada kalanya nanti yang jelas aku telah menjelaskan, kata beliau, aku merujuknya kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab sunan-sunan hadis. Walaupun ada kalanya nanti yang mestinya aku sebut sahih, hasan atau dhaif, ada kalanya sebagai manusia biasa aku terlupa untuk menjelaskannya. Itu wajar itu ya. Wa'alam, dan ketahuilah, anna sunan Abi Dawud, bahwa kitab sunan Abi Dawud, min aktsari ma anqulu minhu, termasuk kitab yang paling banyak saya kutip daripadanya. Nah, sunan Abu Dawud ini kebanyakan nanti terkait amal ibadah, praktek-praktek ibadah, itu paling banyak dalam kitab Sunan Abi Daud. Nah, ini kita eloklah azamkan dulu. Nah, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu yang pangkalnian dulu, pelan-pelan kita koleksi. Nah, kalau ada kita baca, mungkin anak, mungkin menantu, mungkin cucu, pelan-pelan kita memilikinya. Waqad rawaina anhu, dan kami telah meriwayatkan daripadanya, kata Imam Nawawi, annahu qala zakartu fi kitabi as-sahih wa ma yushbihuhu wa ma yuqaribuhu. Dari perkataan Imam Abu Daud. Jadi beliau kutip dari perkataan waktu meriwayatkan dari Imam Abu Daud, dan saya menyebut dalam kitab saya ini akan hadis sahih dan sesuatu yang serupa dengan sahih dan mendekati sahih.
ataupun ada istilah-istilah itu. Wa ma kana fihi dha'fun syadidun bayyantu. Tapi kalau dhaifnya keterlaluan, maka saya akan menjelaskannya. Wa ma lam azkur fihi syai'an, kalau hadisnya tak aku jelaskan, jadi kita wajib husnuzan. Kata Imam Nawawi, kalau aku tidak sebutkan sahihkah, dhaif, hasankah atau dhaifkah, bahwa salihun, maka yakinlah hadis itu adalah hadis yang layak untuk diamalkan. Wa ba'dhuha asahhu min ba'd, sebahagian yang lain peringkatnya lebih sahih daripada hadis yang lainnya. Nah, dia ikut kalam, hadza kalam Abi Dawud, perkataan Imam Abi Dawud, wa fihi faidatun hasanah, di dalam ucapan beliau ini terdapat faedah yang baik, yahtaju ilaiha sahibu hadzal kitab, yang diperlukan oleh orang yang memiliki kitab azkar ini, wa ghairuhu, atau selainnya. Wa hiya annama rawahu Abu Dawud fi sunanihi wa lam yadhkur du'afahu, kalau ada kitab yang diriwayatkan daripada Abu Dawud yang Abu Dawud sendiri tidak menyebutkan kedhaifannya, karena rumus Abu Dawud bahwa indahu sahih, tetap itu adalah hadis sahih, au hasan ataupun hasan. Jadi Imam Nawawi ikut Imam Abu Dawud. Kalau tidak ada menjelaskan, kita wajib yakin hadisnya sahih, minimal hadisnya adalah hasan. Wa kilahuma yuhtajju fil ahkam, hadis sahih dan hadis hasan itu adalah hujjah, argumen dalam penetapan hukum. Pakaifa bil fadail, apalagi kalau untuk amalan-amalan yang utama, macam fadilat-fadilat amal. Sedangkan fadilat amal hadis dhaif saja boleh, apalagi dapat hadis sahih atau hadis hasan. Fa idza taqarrara hadza famata ra'aita huna haditsan min riwayat Abi Dawud, maka karena itu telah tertetapkan di sini, apabila Anda melihat satu hadis dari riwayat Abu Dawud, walaysa fihi tad'if, tidak ada di situ apakah sahih atau hasan atau dhaif, fa'alam annahu lam yudha'ifhu, ketahuilah Imam Abu Dawud menganggap hadis itu bukan hadis dhaif, tetapi hadis sahih ataupun hadis hasan. Wallahu a'lam. Wa qad ra'aitu an uqaddima fi awal kitab baban fi fadilati dzikri mutlaqan, dan sungguh saya, kata Imam Nawawi, menganggap perlu bahwa saya harus menyajikan di permulaan kitab Al-Azkar ini satu bab mengenai keutamaan berzikir mutlaqan, secara mutlak. Nah, inilah untuk kajian kita pada subuh hari ini, insyaallah biidznillah taala. Ini wa kullu hadhil madhkurat arwiha, seluruh apa yang aku sebutkan dan aku riwayatkan ini, bihamdillah, dengan memuji Allah, bil asanid, dengan sanad-sanad, al muttasilah, yang bersambung, sudah tadi mutlaqah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya biiznillah. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu, menambahkan pemahaman, dan memotivasi dan membuat kita mampu untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.